pun terlihat sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Kita sebut saja mereka si Ayah, Galih, Ipal, dan Nengsi. Galih dan Ipal adalah anak dari si Ayah. Sementara Nengsi udah menikah dengan Ipal, sedangkan Galih yang lebih tua dari Ipal masih ijo lumut, alias ikatan jomblo imut ya Der. Dan belum menemukan pasangan hidupnya. Ditambah lagi dia tidak memiliki pekerjaan dan kerjaannya cuma kelayapan. Terus si Ayah sesekali menyinggung Galih untuk segera mencari AWW dan menikahinya. Karena umur yang semakin kolot, tapi Galih menganggap itu bukan prioritas dalam hidupnya. Ia masih ingin bersenang-senang dan menikmati masa jomblonya. Galih memang paling jahil dalam keluarga, dia terkadang suka ngeledek-ledek ayahnya. Yang kalau lihat wanita cantik maunya mantap-mantap terus. Lalu si Nengsi mencoba memberi saran kalau dia akan membantu mencarikan jodoh wanita untuk ayahnya. Tapi si ayah tidak ingin merepotkan Nengsi dan menyuruhnya untuk mengurusi rumah tangganya sendiri saja. Esok paginya Nengsi dan Ipal pamit untuk pulang karena waktu cut off-nya sudah habis. Lalu si ayah juga memberi duit pada Nengsi untuk keperluan jajan tentunya. Meskipun Nengsi menolak, si ayah tetap memaksa untuk memberikannya. Tampaknya Galih melihat ayahnya memberi uang sama Nengsi dan ia cemburu karena nggak dikasih si ayah. Tidak mau memberikan uang karena dia tidak punya pacar atau istri. Jadi tidak perlu uang. Kesal karena nggak dikasih uang jajan, Galih pun mencari teman wanita yang bisa dijadikan pacar bohongan. Kita sebut saja dia Aryani. Galih menyuruh Aryani untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan bekerja sama supaya dikasih uang jajan sama ayahnya. Awalnya Aryani tidak percaya dan tidak mau jadi pacarnya. Ya, dia pikir kalau itu cuma buang-buang waktunya saja. Tidak mau menyerah, akhirnya Galih memutuskan untuk membagi dua jika ia mendapatkan uang dari bapaknya. Dia lalu mengajak Aryani untuk menuju rumahnya dan memperkenalkan pada ayahnya. Dia meyakinkan ayahnya kalau Aryani adalah calon istri yang cantik dan rajin. Dia bilang kalau Aryani bukan orang kaya dan butuh dana untuk kehidupannya. Si ayah yang mendengar itu lalu pergi mengambil segepok uang dan memberikannya. Galih yang melihat itu langsung bersemangat dan mengatakan kalau dia dan Aryani akan cepat-cepat melangsungkan pernikahan. Mereka lalu pergi ke kamar dan membagi uangnya. Awalnya Galih ingin memegang semua uangnya, tapi dia sudah janji akan memberikan Aryani sesuai bagiannya yaitu 50%. Si Aryani akhirnya percaya pada Galih dan berterima kasih padanya. Tapi Galih tidak melepaskan Aryani begitu saja. Malam itu dia minta jatah dan akhirnya penggenjotan pun dimulai. Paginya Galih bersiap untuk mengantarkan Aryani pulang dan bertemu dengan si ayah. Lalu si ayah menyuruhnya untuk menunggu sejenak dan memberikan segepok uang lagi kepadanya. Dan lagi-lagi Galih iri karena bukan dirinya yang dikasih tapi malah si Aryani. Dia meminta bagian tapi Aryani tidak memberinya sedikit pun. Karena yang dikasih dia bukan Galih. Si ayah yang sendirian di rumah tiba-tiba mendengar bel pintu berbunyi. Dan itu ternyata si Nengsi. Dia membawakan bingkisan beberapa makanan untuk si ayah dan Galih. Pas Nengsi ingin pulang, si bapak merasa kesakitan di punggungnya. Nengsi lalu menawarkan bantuan dengan memijitnya di kursi. Karena Nengsi memaksa, mau nggak mau sang ayah pun mengikutinya. Saat dipijit, Aryani merasakan ada yang bangun dan itu membuat dirinya jadi nggak fokus. Dia mengatakan kalau kejadian hari ini jangan diberitahu Ipal. Lalu dia nyosor Nengsi dan mantap-mantap pun dimulai di atas kursi. Sementara Galih dan Aryani kembali membicarakan taktik untuk bisa mendapatkan uang lagi dari ayahnya. Tapi kali ini Aryani menolak, dia tidak ingin melanjutkan itu lagi karena dia sudah punya pacar di luar sana. Ya takut kalau nantinya dia ketahuan berduaan sama Galih. Galih pun semakin bingung dan harus bagaimana. Akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri dan langsung disambut sama ayahnya. Lalu si ayah menanyakan bagaimana perkembangan hubungan kalian. Lalu Galih menjawab kalau hubungannya sudah putus dan berakhir. Mendengar itu si bapak lantas marah dan ingin memukul Galih. Karena sudah buang-buang uang, Galih bilang kalau Aryani ternyata bukan pasangan yang baik. Dia selingkuh dengan orang lain yang lebih kaya darinya. Dia berusaha untuk meyakinkan Aryani untuk tetap bersamanya, tapi tidak berhasil dan lebih memilih untuk meninggalkannya. Galih mengada-ngada semua cerita itu supaya tidak terlihat kalau mereka sedang berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Tapi ayahnya sudah rugi membiayai Aryani dan memberikan banyak uang kepadanya. Harusnya Galih bisa lebih menjaga Aryani supaya tidak selingkuh sama orang lain. Dengan santainya Galih bilang kalau dia dikasih uang lagi, dia janji akan cari wanita yang lebih baik dari Aryani. Ayahnya tersenyum sambil menghantam Galih pakai guling.
Dia semakin tidak percaya sama kelakuan Gali, tidak menyerah begitu saja. Gali lalu mengatakan kalau dia sebenarnya masih ingin sendiri. Dia bisa menemenin ayahnya di rumah sambil main gaple. Tapi ayahnya tidak peduli dan terus menghantamnya menggunakan guling. Si ayah hanya ingin melihat semua anaknya sudah berkeluarga dan bahagia tentunya. Gali yang terus usil sama ayahnya membuat ayahnya semakin kesal dan mengejarnya naik ke atas. Keesokan harinya tampaknya mereka sudah berbaikan. Seperti biasa Gali ingin keluar jalan-jalan. Pas mau nyalakan mobil pakai kuncinya, mobilnya tidak menyala. Lantas membuat si ayah jadi kesal karena mobil tidak pernah diurusin dan bisanya cuma pakai saja. Gali pun panik dan kabur masuk ke dalam mobil. Tidak mau menyerah mencari wanita lain untuk dipelajari agar bisa dapat uang saku lagi dari ayahnya. Kali ini kita sebut saja Vita. Berbeda dengan Aryani, Vita ini masih jomblo. Saat dia mendengar penjelasan dari Gali untuk menjadi pacar, dia tampak tertarik, kebetulan juga dia sedang dalam masalah ekonomi. Jadi jika sama duit, dia pasti setuju. Tapi kali ini Gali minta Vita untuk bisa bertahan sampai nanti mereka menikah betulan. Apakah Gali juga mulai serius dalam menjalin hubungan? Tak lama setelah itu Gali lalu membawa Vita ke rumah dan memperkenalkannya sama ayahnya. Vita dengan aktingnya bersikap seolah-olah dia adalah calon mantu yang sopan, rajin, dan taat pada suami. Si ayah terkejut melihat kesopanan dari Vita. Tidak hanya itu, Gali juga bilang kalau Vita jago dalam hal memijit. Vita pun pijit-pijit si ayah supaya dia mendapat kepercayaan darinya. Setelah puas berkenalan dengan si ayah, Gali berhasil mendapat duit dan menuju kamar. Dengan ini Gali dapat, Vita pun juga dapat. Vita ini sangat senang bisa dapat uang segepok. Karena belakangan ini dia susah mencari pendapatan. Tapi Gali terus meyakinkan Vita untuk tidak berhenti di tengah jalan. Karena dia sudah bosan diomelin sama ayahnya ya. Terus setelah cukup berbincang-bincang, Gali pun mengajak Vita untuk rebahan di kasur dan akhirnya mereka pun mantap-mantap. Vita ini semakin disayang sama si ayah, apalagi dia jago masak. Gali terus memuji-muji Vita kalau dia adalah calon mantu yang baik dan bisa diandalkan. Lalu sang ayah menanyakan kapan mereka akan menikah. Vita bilang mereka akan menikah dalam waktu dekat ini. Si ayah pun merasa lega karena Gali sebentar lagi akan berubah status. Lalu Gali minta izin untuk pergi keluar sebentar karena ada urusan. Selesai makan, si bapak kepikiran sama Vita yang cantik dan berfantasi bisa bermain dengannya. Tak lama Vita masuk kamar si ayah untuk merapikan kasur. Awalnya si ayah menolak, tapi karena dia memaksa akhirnya dia mengizinkannya. Dia semakin gak tahan saat melihat Vita nungging-nungging. Lalu dia menerkam dari belakang dan genjot-genjot pun terjadi. Malam hari saat Gali pulang, dia melihat si ayah dan Vita berduaan di kursi. Jadi curiga kenapa bapaknya tampak senang dan senyum-senyum dekat Vita. Dengan polos Vita bilang kalau mereka habis main perang-perangan di kamar. Gali terkejut dan mendengar Vita gituan sama ayahnya. Dia pun nangis dan naik ke kamar. Gali frustasi ayahnya berani minta jatah sama Vita. Padahal dia berencana untuk menikahinya. Hari semakin hari hubungan si bapak dan Vita malah semakin dekat. Lagi asik mesra-mesraan, si ayah dikejutkan dengan kedatangan Aryani yang ingin berkunjung. Aryani kaget melihat Vita di sampingnya. Vita bilang kalau dia adalah keponakannya. Tak lama Nengsi juga datang mengunjunginya. Lalu Nengsi mengatakan kalau dirinya adalah teman lama si ayah. Tak lama setelah itu mereka bertiga masuk ke dalam. Wah, menang banyak nih si ayah.